Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Pujiono SEAK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 3 kelas Akuntansi 2023E akan mempresentasikan materi terkait elemen dan struktur teori akuntansi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama di sini ada Nurul Laila Tunisa dengan NIM 003, ada Gayuh Tria Amelia dengan NIM 026, saya sendiri Adinda Laili Estining Tias dengan NIM 050, Batur Rohmah dengan NIM 058, Andini Nur Komariah dengan NIM 063, dan Risma Dwi Kurniawati dengan NIM 065. Yang pertama di sini ada pemikiran mengenai teori. Teori akuntansi adalah kerangka konseptual yang menjadi landasan dalam menjalankan praktik akuntansi. Di mana di sini ada pendapat dari ahli Hendriksen menjelaskan bahwa teori akuntansi adalah himpunan konsep, asumsi, dan prinsip yang menjadi landasan dalam menyusun prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian di sini ada jenis-jenis teori akuntansi. Yang pertama ada teori positif, mengamati dan menggambarkan apa yang terjadi dalam praktik akuntansi. Yang kedua ada teori normatif, di mana teori ini menekankan pada apa yang seharusnya terjadi dalam praktik akuntansi. Yang ketiga ada teori kontemporer, yang menyesuaikan pandangan tentang akuntansi dengan perubahan zaman dan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Yang keempat ada teori kritis yang melihat sisi kritis dalam praktik akuntansi, mempertanyakan peran politik, sosial, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan akuntansi. Next. Yang kelima ada teori konstruktif yang menitik beratkan pada konstruksi dan pembentukan pengetahuan akuntansi. Yang keenam ada teori semantik yang menekankan pada arti dan makna dari istilah-istilah akuntansi serta cara penggunaannya dalam konteks laporan keuangan. Dan yang terakhir ada teori pragmatik yang menyoroti aspek praktis dan penggunaan nyata dari prinsip-prinsip akuntansi. Selanjutnya yaitu pemikiran mengenai konsep. Yang pertama yaitu entitas ekonomi. Konsep ini menyatakan bahwa setiap entitas yaitu perusahaan, organisasi, atau individu harus diperlakukan sebagai entitas terpisah dari pemiliknya. Yang kedua, kesinambungan usaha atau going corner. Konsep ini berasumsi bahwa entitas akan terus beroperasi di masa depan yang dapat diperkirakan jika ada keraguan mengenai kesinambungan usaha. Laporan keuangan juga harus disusun dengan mempertimbangkan kemungkinan likuidasi yang dapat mempengaruhi pengukuran aset dan kewajiban. Next. Kemudian ada pengakuan pendapatan. Konsep ini menjelaskan kapan dan bagaimana pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan. Ada berbagai pendekatan untuk pengakuan pendapatan, seperti metode akrual di mana pendapatan diakui saat diperoleh, bukan saat diterima. Kemudian ada kesesuaian dan konsistensi. Kesesuaian mengacu pada relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan, sedangkan konsistensi mengacu pada penggunaan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode. Kemudian ada materialitas, yaitu konsep materialitas menyatakan bahwa informasi yang dianggap material atau penting harus diungkap dalam laporan keuangan. Informasi dianggap material jika pengungkapannya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan. Kemudian ada prinsip pengukuran. Dalam teori akuntansi, terdapat berbagai prinsip pengakuan yang digunakan untuk menentukan nilai aset dan kewajiban. Ini termasuk pengukuran berdasarkan biaya historis, nilai wajar, dan nilai kini. Kemudian ada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAP dan IFRS. Teori akuntansi juga mencakup pemikiran mengenai standar akuntansi yang berlaku, seperti GAP di Amerika Serikat dan IFRS di banyak negara lainnya. Standar ini memberikan pedoman tentang bagaimana transaksi harus dicatat dan dilaporkan, serta membantu dalam mengharmonisasi praktik akuntansi di tingkat internasional. Kemudian ada etika dalam akuntansi. Etika merupakan bagian penting dari teori akuntansi. Praktik akuntansi yang etis diperlukan untuk menjaga integritas laporan keuangan dan kepercayaan publik.
Kemudian ada pengaruh lingkungan dan budaya. Teori akuntansi juga mengakui bahwa praktek akuntansi dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, di mana entitas beroperasi ini mencakup perbedaan dalam regulasi, praktik bisnis, dan nilai-nilai masyarakat yang dapat mempengaruhi cara laporan keuangan disusun dan diinterpretasikan. Next. Untuk selanjutnya yaitu hipotesis dalam akuntansi. Ada 3, pendekatan deduktif, normatif, dan induktif. Untuk pendekatan deduktif, berfokus pada penentuan prinsip akuntansi berdasarkan konsep dasar dan logika yang telah ada. Dalam pendekatan ini, teori akuntansi dikembangkan dari asumsi fundamental yang kemudian diturunkan menjadi prinsip dan aturan akuntansi yang berlaku. Misalnya, konsep kesinambungan usaha atau going concrete menyatakan bahwa suatu perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi di masa depan. Dari konsep ini, prinsip-prinsip seperti pencatatan aset berdasarkan harga perolehan dan alokasi biaya melalui penyusutan dapat diturunkan. Pendekatan ini sering digunakan dalam pengembangan standar akuntansi seperti kerangka konseptual IFRS dan GAAP. Untuk selanjutnya, pendekatan induktif. Mengembangkan teori akuntansi berdasarkan observasi atas praktik akuntansi yang sudah ada. Teori dalam pendekatan ini dibuat dengan mengamati bagaimana akuntan di dunia nyata mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Proses ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai perusahaan dan industri untuk mengidentifikasi pola umum dalam pencatatan keuangan. Pendekatan ini lebih empiris karena teori yang dihasilkan didasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam praktik. Sebagai contoh, metode depresiasi aset tetap yang berbeda-beda diadopsi berdasarkan pola yang berkembang dalam praktik bisnis. Yang terakhir yaitu pendekatan normatif, menekankan pada bagaimana standar akuntansi seharusnya diterapkan, bukan hanya bagaimana praktik akuntansi dilakukan saat ini. Pendekatan ini sering digunakan dalam pengembangan standar akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan. Misalnya, munculnya standar pelaporan keuangan berbasis nilai wajar atau fair value accounting sebagai respon terhadap kebutuhan pasar akan informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan metode harga perolehan historis. Pendekatan ini juga dalam penyusunan prinsip akuntansi yang memperhatikan aspek etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Next. Baik, selanjutnya yaitu tingkatan dalam pengembangan teori dan hipotesis dalam akuntansi. Di sini ada 3, yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik. Yang pertama yaitu sintaktik atau aturan dan struktur dalam akuntansi. Sintaktik sendiri yaitu menentukan aturan bahasa atau simbol yang digunakan untuk menyusun hipotesis. Contohnya, debit dan kredit dalam akuntansi memiliki aturan yang jelas dalam pencatatan. Kemudian yang kedua yaitu semantik atau hubungan dengan dunia nyata. Semantik sendiri yaitu hubungan antara simbol dan realitas dunia nyata. Dan contohnya yaitu jika laporan keuangan menunjukkan laba tinggi, maka investor cenderung memberikan respon positif. Kemudian yang terakhir yaitu pragmatik atau implikasi dalam praktik akuntansi. Pragmatik sendiri yaitu dampak atau implikasi dari teori terhadap praktik akuntansi dan lingkungan bisnis. Contohnya, jika kebijakan akuntansi berubah, misalnya penerapan IFRS, maka akan berpengaruh pada cara perusahaan melaporkan keuangan. Next. Konteks penemuan teori akuntansi. Secara umum, ada 4 prosedur yang digunakan untuk menghasilkan atau menemukan generalisasi. Yang pertama yaitu mimpi, yang merupakan salah satu prosedur penemuan yang memiliki peranan penting dalam penemuan ilmiah. Yang kedua, cara menguraikan prosedur penemuan yang dirasakan secara langsung oleh peneliti. Yang ketiga, pendekatan deduktif, yaitu prosedur penemuan yang dimulai dengan dalil-dalil dasar dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan logis atas subjek yang dipermasalahkan. Dan yang terakhir, pendekatan induktif, yaitu prosedur yang dimulai dengan observasi serta pengukuran. Selanjutnya bergerak ke arah generalisasi kesimpulan.
Selanjutnya yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan pendapatan deduktif, yang pertama yaitu menyatakan tujuan dari laporan keuangan, yang kedua memilih dalil-dalil akuntansi, yang ketiga menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi, dan yang keempat mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Kemudian untuk tahapan pendekatan induktif, yang pertama yaitu mencatat seluruh observasi yang dilakukan, yang kedua menganalisis dan mengklasifikasikan observasi-observasi ini untuk mendeteksi, yang ketiga menghasilkan dan mengklasifikasikan observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang berulang, yang keempat, secara induktif menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang. Dan yang terakhir yaitu menguji generalisasi tersebut. Next. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.